Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan kepada saudara informasi utama ini, bahwa orang Yahudi mempunyai 3 kali kewajiban untuk mengunjungi Yerusalem terkait dengan ibadah mereka. Orang Yahudi dimanapun yang tinggal terpisah jauh dari Yerusalem, mereka diwajibkan oleh hukum Taurat atau Torah untuk datang ke Yerusalem untuk beribadah 3 kali dalam 1 tahun. Mengapa mereka harus datang ke Yerusalem? Karena di Yerusalemlah terletak tempel atau bait suci yang melambangkan kehadiran Allah. Di mana informasi ini kita dapat? Adanya di dalam Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Nah, istilah hadirat Tuhan yang dipakai di sini, tadi saya sudah singgung, karena kehadiran Tuhan itu dilambangkan dengan bait suci. Itu sebabnya ketika mereka datang ke bait suci untuk beribadah, maka mereka datang di hadirat Tuhan. Jangan salah ya memahami hal ini. Kita tidak datang lagi ke hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan, the presence of the Lord, itu ada di dalam kita. Karena Roh Kudus membuat kediamannya di dalam hidup kita. Itu sedikit saja saya mau singgung. Jadi tidak ada istilah hadirat Tuhan. Di Perjanjian Lama istilah hadirat Tuhan masih muncul karena Tuhan hadir di bait suci. Dan orang Yahudi mempunyai kewajiban datang ke sana 3 kali setahun. Nah, perayaan apa saja? Tadi sudah dikatakan. Perayaan yang pertama adalah Paskah atau Pesak, atau namanya hari raya roti tidak beragi, unleavened bread feast. Ya, kemudian hari raya yang kedua adalah Pentakosta atau Savot atau hari raya 7 minggu, Feast of the Weeks. Kemudian hari raya yang ketiga adalah hari raya Tabernakel atau hari raya Sukot, hari raya Pondok Daun. Nah, saudara, penanggalannya seperti ini. Paskah atau Pesak itu jatuh pada tanggal 15 Nisan, bulan pertama. Bulan Nisan adalah bulan pertama. Kemudian Pentakosta itu jatuh pada tanggal 6 Sivan, bulan yang ketiga. Lalu Tabernakel jatuh pada tanggal 15 Tisri, bulan yang ketujuh. Saudara, bulan-bulan ini menjadi penanda waktu yang sangat spesial sekali. Allah kita itu adalah Allah yang brilian. Sekali lagi saya mau katakan, Allah kita itu menempatkan segala sesuatu dalam order atau tatanan yang tepat. Dan Allah kita itu mempunyai ide-ide yang luar biasa. Saya tunjukkan di sini, saudara. Paskah itu mengapa jatuh di tanggal 15 Nisan? Karena 15 Nisan ini menandai permulaan musim semi atau spring. Dalam hidup manusia, manusia mengenal 4 musim. Musim yang pertama adalah musim semi atau spring. 3 bulan terjadi musim semi, kemudian musim semi ini akan berubah menjadi musim panas atau summer. Sesudah summer 3 bulan, kemudian terjadi apa yang disebut dengan autumn season atau fall season, musim gugur. Ya, sesudah musim gugur ini kemudian akan berubah lagi, saudara. Begitu. Menjadi musim yang namanya
winter season atau musim dingin. Saudara, Allah memilih musim-musim ini untuk menandai cara kerjanya di dalam hidup umatnya. Jadi saya mau katakan, 3 perayaan ini adalah 3 perayaan orang Yahudi. Orang Kristen tidak memiliki perayaan-perayaan ini. Paskah itu adalah perayaan orang Yahudi. Kemudian Pentakosta itu adalah perayaan orang Yahudi. Kemudian Tabernakel itu adalah perayaan orang Yahudi. Tidak bisa perayaan-perayaan ini dibawa, dikontekstualisasi di dalam kehidupan orang percaya saat ini. Jadi kita tidak menyebut kebangkitan Kristus itu dengan Paskah, tidak. Kita menyebut hari kebangkitan Kristus. Arti rohaninya itu akan tepat kita nanti lihat. Begitu. Tapi kita tidak merayakan Paskah karena Paskah itu adalah perayaan orang Yahudi. Kita tidak merayakan Pentakosta. Pentakosta itu hari perayaan orang Yahudi. Kita tidak merayakan Tabernakel. Tabernakel perayaan orang Yahudi. Semuanya ada hubungan dengan bait Allah. Karena bait Allah itu melambangkan kehadiran Allah. Orang Israel datang ke Yerusalem dari manapun mereka tinggal yang terpisah jauh dengan Yerusalem 3 kali setahun untuk menghadap ke hadirat Tuhan. Artinya bertemu dengan Tuhan di bait Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tunjukkan konsep ini. Bahwa konsep bagaimana Allah bekerja pertama kali menyelamatkan umatnya. Pertama kali sejarah bagaimana Allah menjadi Allahnya orang Israel. Dan bagaimana bangsa Israel terbentuk. Bagaimana orang Israel keluar dari rumah perbudakan. Bagaimana orang Israel dibebaskan dari dosa. Dan dipimpin oleh cara Allah untuk mulai menjadi umat pilihan Allah. Allah memulainya pada hari Paskah. Musim yang disebut dengan spring. Musim semi. Lihat, Tuhan bekerja dengan pertama kali memulai pekerjaannya. Dia mulai pada musim semi. Makanya perayaan-perayaan orang Israel selalu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan harvest. Berhubungan dengan panen. Itu karena awalnya itu adalah musim semi. Dan kemudian semua perayaan itu ditutup dengan tabernakel yang jatuh pada bulan yang ke-7. Bulan ke-7 itu adalah musim gugur. Saudara, jadi penyediaan Allah bagi keselamatan orang Israel, Allah memulai dengan waktu yang sangat khusus, yaitu musim semi. Musim semi itu adalah musim awal. Kalau saudara tinggal di negara 4 musim, musim semi itu adalah musim di mana bunga-bunga mulai muncul. Di mana tumbuhan-tumbuhan mulai mekar. Di mana tumbuhan-tumbuhan mulai menampakkan kehidupannya dengan luar biasa. Dan indah sekali. Menandai munculnya kehidupan baru. Kalau kita mau tarik arti rohaninya, saya pakai alegorisnya. Karena tadi saya sudah menggunakan arti literalnya. Maka musim semi itu adalah musim dimulainya kehidupan yang baru. Orang Israel yang tadinya budak, orang Israel yang tadinya berdosa, orang Israel yang tadinya tunduk di bawah kekuasaan kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Sekarang mereka dikeluarkan Tuhan dari rumah perbudakan, dikeluarkan Tuhan dari Mesir, dikeluarkan Tuhan dari tempat berdosa. Hidupnya tadinya melayani diri sendiri, hidupnya tidak mengenal Tuhan, dan Tuhan bekerja menyelamatkan mereka tepat pada musim semi.
Itu sebabnya saudara saya mau katakan di sini, kalau kita melihat hubungan yang lebih jauh di dalam Alkitab, Paskah itu adalah merupakan persembahan anak domba korban yang kemudian darahnya diambil untuk dioleskan di tiang-tiang pintu, dan darah itulah yang menjadi penanda bahwa Allah menyelamatkan orang Israel dari tulah kematian anak domba. Dikatakan oleh Alkitab bahwa setiap orang Israel, setiap rumah tangganya harus mengambil domba yang sudah Allah perintahkan. Keluaran 12 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel harus berkumpul, harus menyembelinya pada waktu senja. Jadi domba Paskah itu harus jantan. Domba Paskah itu harus berumur setahun. Domba Paskah itu harus terbaik, tidak boleh ada cacat celah. Domba Paskah itu harus dikurung tanggal 10 Nisan. Nisan adalah bulan pertama. Bulan pertama orang Israel bukan bulan Januari. Bulan pertama orang Israel adalah bulan memasuki bulan musim semi. Misalnya saya tunjukkan seperti ini. Bagi saudara yang belum tahu tentang penanggalan-penanggalan, bulan Nisan itu jatuhnya di bulan Maret sampai bulan April dalam penanggalan modern. Bulan yang kedua bulan Iyar, yaitu jatuh pada bulan April dan bulan Mei. Yang ketiga adalah bulan Sivan, jatuh di bulan Mei dan bulan Juni. Yang keempat itu bulan Tamus, jatuh di Juni dan Juli. Yang kelima itu adalah bulan Av, Juli Agustus. Yang keenam itu Elul, Agustus September. Yang ketujuh itu Tisri, September Oktober. Yang kedelapan itu Chesvan, Oktober November. Yang kesembilan Kislev, November Desember. Yang kesepuluh Tevet, Desember Januari. Yang ke-11 Fat, Januari Februari. Yang ke-12 itu Adar, Februari sampai Maret. Jadi orang Israel tidak menghitung bulan pertama itu bulan Januari, tapi bulan pertama adalah bulan Nisan, yaitu menandai musim semi. Dan Tuhan katakan kepada mereka tanggal 10 Nisan kamu harus mengambil anak domba itu dan mengurungnya. Tanggal 10 itu adalah hari Sabtu. Maka hari Sabtu itu disebut dengan Sabat Hak Gadol. Sabat istimewa, sabat yang besar. Mengapa? Itulah permulaan orang Israel merayakan sabat. Jadi sabat pertama kali muncul tanggal 10 Nisan. Belum ada di mana-mana orang Israel merayakan sabat. Belum ada tokoh siapapun merayakan sabat. Entah dia Nuh, entah dia Abraham, entah dia Adam, entah dia Ishak, entah dia Yakub. Tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh prominen, para patriark belum pernah merayakan sabat. Sabat baru dirayakan tanggal 10 Nisan, yaitu Sabat Hak Gadol. Tuhan bilang, siapkanlah domba Paskah tanggal 10. Kurunglah domba Paskah pada tanggal 10. Lalu domba Paskah itu harus disembeli pada tanggal 14. Senja. Nah, ini disebut dengan twilight, yaitu senja di mana terjadi pertemuan antara dua malam, yaitu malam tanggal 14 Nisan dan malam permulaan tanggal 15 Nisan. Karena orang Israel menghitung hari sunset to sunset, yaitu senja ke senja, itu satu hari. Berdasarkan Kejadian 1 ayat yang ke-5. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menghitung, jadi menghitung dari tanggal 10 itu, 10 adalah hari Sabtu, maka tanggal 14 itu jatuh tepat pada hari Rabu. Inilah yang selalu saya berikan argumentasi mengapa
kematian Yesus jatuhnya di hari Rabu. Karena nubuatan Alkitab harus tepat terjadi. Mengapa saya katakan nubuatan Alkitab harus tepat terjadi? Ingat saudara, lambang-lambang yang dipakai di dalam Alkitab adalah domba Paskah. Domba Paskah ini kemudian terus-menerus diulangi oleh penulis-penulis Perjanjian Baru. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi domba Paskah yang dipersembahkan oleh orang Israel itu sebenarnya menunjuk kepada masa yang akan datang, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Barang siapa yang menyembelih domba Paskah itu dan mengambil darahnya, maka dia diselamatkan oleh kebenaran itu. Kebenaran Allah itu menyelamatkan. Setiap Allah memerintahkan kita untuk melakukan sound doctrine, maka sound doctrine itu menyelamatkan kita. Jadi kita tidak boleh karang-karang melakukan prinsip kebenaran sendiri. Lihat saudara, Allah bekerja dalam hidup umatnya pada musim semi. Jadi itulah musim awal di mana Allah menyelamatkan umatnya, itu adalah musim semi. Dan Yesus bilang, bekerjalah selama hari masih siang, karena nanti hari akan menjadi malam, orang tidak bekerja. Karena malam hari memang seharusnya orang beristirahat. Malam hari gelap, orang tidak mempunyai panduan. Artinya saudara, bahwa Allah mempunyai cara bekerja yang sudah secara khusus menjadi rencananya. Selama musim semi, Allah bekerja untuk menyelamatkan. Dan apabila musim semi itu masih tersedia dalam hidupmu, engkau harus membuka diri untuk percaya kepada anak domba Paskah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam keseluruhan kebenaran firman Tuhan, kita akan selalu menemukan bahwa Alkitab bicara Yesus itu adalah anak domba Allah. Hanya melalui korbannya, semua orang bisa diterima di hadapan Allah. Tidak ada jalan yang lain. Ini merupakan cara yang Allah tunjukkan kepada umatnya sebagai suatu gambaran penyelamatan besar yang akan dikerjakan oleh Allah. Yohanes 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kemudian 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Paskah itu bukan sebuah prosesi. Paskah itu adalah sebuah pelayanan terbesar yang Allah kerjakan, sebuah investasi yang Allah kerjakan untuk membawa orang-orang yang terhilang datang kepadanya. Dan Paskah itu adalah korban yang terjadi yang sesungguhnya, bahwa Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Kita akan memasuki Paskah. Tanggal 17 kemarin, Gereja Katolik sudah memulai awal Paskah itu, yaitu Ash Wednesday. Apa namanya itu? Rabu Abu. Dalam tradisi Katolik, saya sudah jelaskan, mereka akan berpuasa selama 40 hari. Berpuasa yang dimaksud adalah tidak makan makanan yang enak, tidak makan lemak, tidak makan daging, tidak makan telur, tidak makan ayam, tidak makan coklat, tidak makan yang manis-manis, menghindari segala media sosial, merendahkan diri. Nah, saya menafsirkan ini, saudara, menjelang Paskah. Nanti ini
akan terjadi Paskah yang sesungguhnya. Begitu ya. Yaitu saat anak domba Allah akan mati menanggung dosa manusia. Orang Yahudi sedang bersiap-siap untuk melakukan apa yang disebut dengan Pesak. Pesak itu semua orang akan datang ke Yerusalem. Dan semua orang akan beribadah untuk mempersembahkan anak domba korban itu sebagai sebuah peringatan dibebaskannya mereka dari perbudakan dosa di Mesir. Tapi lebih jauh itu, saudara, Paskah itu menunjukkan tentang siapakah anak domba yang sebenarnya. Anak domba yang sebenarnya adalah Yesus. Kebenaran Allah ada di dalam Yesus Kristus. Siapapun engkau, saya mau beritahu, ada tersedia musim yang baik, yaitu musim semi. Manfaatkan musim ini. Mengapa? Karena musim akan ada saatnya berganti. Musim semi terjadi, tapi sesudah musim semi kemudian akan terjadi disebut dengan musim summer. Sesudah musim summer akan terjadi yang disebut dengan musim gugur. Ketika musim gugur, kemudian terjadi musim winter atau musim semi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bekerja pada musim semi. Tapi pekerjaan Allah akan terbatas, akan selesai pada musim gugur. Itu sebabnya saya berkata, Yesus itu sebenarnya mati pada saat musim semi. Karena apa? Karena ini menggenapi semua kebenaran Allah. Persembahan korban terjadi pada musim semi. Begitu. Dan musim gugur sebenarnya adalah awal domba itu sebenarnya dihadirkan. Makanya kalau kita tafsirkan kebenaran Alkitab, kebenaran itu harmonis. Yesus lahir pada musim gugur, bulan ke-7, sebagai sebuah pertanda. Ya. Sebagai sebuah pertanda bahwa, maksud saya tadi bukan bulan ke-7, bulan September ya. Sebagai sebuah pertanda bahwa sebentar lagi anak domba itu akan dikorbankan. Nah, Yesus sudah lama sekali lahir. Persoalannya sekarang ini, apakah korban anak domba ini sudah menjadi korban yang menandai berubahnya hidupmu? Hidup kita tidak ditandai dengan semua prosesi-prosesi ibadah. Tapi hidup kita ditandai ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Hidup kita ditandai dengan keselamatan itu. Bahwa tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan hidupmu selain Yesus Kristus. Jadi menjelang Paskah Yahudi ini, seharusnya kita mengingat, kalau engkau ingin hidupmu diselamatkan oleh Yesus, maka engkau seharusnya perlu meninggikan kebenaran Yesus. Saya sudah bilang, mengasihi Yesus adalah menjadi murid Yesus. Tidak bisa engkau mengasihi dari luar. Menjadi murid Yesus adalah belajar kebenaran Yesus. Dan engkau akan lihat kebenaran-kebenaran itu begitu indah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab nanti pada saat Paskah nanti, menjelang Paskah, Yesus masuk ke Yerusalem. Mengapa? Karena dia mempersiapkan dirinya sebagai domba korban itu. Saudara, kalau engkau belum pernah mengalami percikan darahnya, engkau perlu datang kepada dia. Kenapa? Karena satu-satunya jalan yang menyelamatkan hanyalah ada di dalam Yesus. Satu-satunya kebenaran
hanyalah ada di dalam Yesus. Kebenaran Allah tidak pernah berubah. Dari dulu kebenaran Allah itu sama, hari ini kebenaran Allah tetap sama, sampai selama-lamanya kebenaran Allah itu sama. Iman kita tidak berubah dari dulu, hari ini sampai selama-lamanya tetap sama. Tapi konsep kebenaran itu harus bertumbuh dalam hidup kita. Jadi yang berubah itu adalah hidup kita. Apakah engkau sudah mengenal Yesus? Pertanyaannya. Yang kedua, apakah engkau sudah menjadi murid Yesus? Ini perlu kita renungkan. Kalau engkau sudah tahu Yesus, tapi belum pernah menjadi murid Yesus, maka saya mengajak engkau datang kepada Dia untuk menjadi muridnya, supaya engkau belajar pengajaran-pengajaran apa yang bisa mengubah hidupmu. Kebenaran Allah tetap, hidup kitalah yang berubah dari hari ke hari kepada sound doctrine. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.